Oke guys, jadi hari ini gua mau sharing nih sama teman-teman. Jadi hari ini ada beberapa informasi, yaitu tentang kripto dan properti. Jadi di masa depan nanti banyak banget ya, prediksi gue banyak banget negara-negara udah pakai Bitcoin. Nah, sekarang ini di Eropa, di Timur Tengah itu sudah mulai memakai Bitcoin untuk transaksi di properti di Eropa. Karena gini, gue udah prediksi dari 4 tahun yang lalu kalau misalnya di 2018 sampai 2023 itu bakalan terjadi krisis moneter, karena memang setiap 10 tahun sekali, tahun 98, 2008 sama 2018, 2023 ini bakalan banyak terjadi krisis besar-besaran. Nah, Bitcoin ini terbit setelah krisis tahun 2008. Jadi itu adalah solusi sebenarnya untuk tahun 2018 untuk dipakai. Nah, ini prediksinya terbukti tahun 2018, 2023 itu mulai krisis, bahkan 2 kali, pandemi sama krisis ekonomi. Nah, tapi masih aja di Indonesia ini kan dilarang untuk transaksi segala bentuk transaksi kecuali pakai rupiah. Jadi harus pakai rupiah, teman-teman. Gue sendiri udah punya konsep gimana caranya beli properti pakai Bitcoin, cuman gue nggak bisa share di sini karena masih ilegal kalau kalian lakukan itu. Karena yang bener itu ya harus teman-teman lempar dulu ke rupiah baru ditransaksiin. Kalau transaksi Bitcoin boleh, cuman teman-teman harus tukarin rupiah dulu, abis itu baru beli Bitcoinnya. Nah, apa 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 nanti akan terjadi, akan terjadi nanti jika mata uang dunia tidak memakai Bitcoin atau tetap ngeyel pakai dolar standarnya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nanti krisis tahun 2028 sampai 2030 itu jauh lebih besar dari sekarang. Yang ini aja lebih besar dari 2008. Jadi kalau misalnya gua hitung-hitung 2008 itu krisisnya paling krisis yang dimana uangnya tuh bubble, propertinya tuh habis karena hutang, untuk hutangin orang tapi buat beli properti. Jadi yang disebut bubble properti. Tapi negara masih mau nalangin. Kenapa? Karena masih jadi aset. Jadi hutang-hutang tersebut masih jadi aset, masih jadi barang. Nah, kalau kali ini ya, kalau 2023 ini banyak perusahaan-perusahaan perbankan itu memakai dana nasabahnya untuk berinvestasi hal-hal yang berisiko seperti bisnis startup, goreng perusahaan dan lain-lain. Jadi berdasarkan bukan aset. Jadi perusahaan tersebut dapat uang itu bukan berdasarkan aset tapi valuasi yang sudah di-up. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang goreng-goreng perusahaannya supaya valuasinya naik, bahkan dia rela kasih diskon supaya trafficnya tinggi. Nah, itu menyebabkan tahun 2023 ini krisisnya bakalan jauh lebih melebar walaupun Amerika sudah cetak uang, ya kan. Nah, terus gimana Bang solusinya? Gue saranin buat pemerintah Indonesia ya, atau teman-teman di luar sana, gue menyarankan mungkin sudah waktunya berbenah kita memakai Bitcoin untuk sebagai fundamental dari sebuah aset yang kita milikin. Ya kalau misalnya enggak, ya teman-teman harus punya yang namanya properti. Jadi jalan keluarnya ketika krisis sekarang adalah teman-teman beli emas. Ya beli emas ya kayak gini ya, batangan ya kan. Atau teman-teman yang kedua, teman-teman beli yang namanya properti. Tapi yang namanya emas apa properti, emas takut hilang atau properti untuk butuh dana darurat kurang gitu ya. Makanya aku menyarankan ya Bitcoin sebenarnya untuk dana darurat cepet kan, bisa tinggal masukin BUSD atau IDR. Sebenarnya kita punya Bitcoin untuk menahan inflasi aja. Jadi ketika harganya inflasinya naik, Indonesia dia pindah dulu ke Bitcoin, terus habis itu inflasinya stabil dia keluar lagi. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Tapi balik lagi itu kebijakan dari pemerintah. Kalau gua sih setuju aja kalau misalnya beli properti, karena gua pengusaha properti, beli propertinya pakai Bitcoin. Memang itu udah ada dasar landasan gua untuk memulai program itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman investasi Bitcoin, itu ada yang namanya proteksinya. Gua bakalan kasih proteksi ke depannya ini, entah itu dengan asuransi atau dengan properti. Jadi
biasanya gue itu bisa beli rumah diskon 50%. Jadi klien-klien gue, investor-investor gue memang ketika mereka main Bitcoin ya, beli Bitcoin, mereka diproteksiin dengan aset. Nah, aset yang diskon 50%. Nah, jadi misalnya lu punya duit 1 miliar. Nah, 500 jutanya ini buat beli aset yang nilainya 1 miliar. Itu udah balik modal kan. Nah, sisanya 500 jutanya lu beli Bitcoin. Nah, Bitcoin di harga sekarang itu 200 juta guys, 200 juta. Lu bayangin ketika Bitcoin itu udah masuk di area 68.000. Selain dia untuk fundamental di awal, modalnya udah balik dulu nih 1 miliar, didasarin dengan aset yang nilainya di bawah, yang belinya di bawah dengan nilai aset 1 miliar sampai 1,5 miliar. 500 jutanya lu beliin Bitcoin, tunggu sampai 2025 sampai 2027. Itu bakalan terjadi bubble Bitcoin di area kurang lebih sekitar 70 sampai 100 $70 sampai $100.000. $70 sampai $100.000. Nah, berarti kalau misalnya uang lu 500 juta dengan nilai 20.000 atau 20.000 atau 30.000, kalau tembus ke 100 kan berarti naik 3 kali lipat. Berarti duit lu yang 500 juta itu bisa jadi 1,5 miliar. Nah, pertanyaan gua, properti yang lo milikin itu nilainya juga sama, modalnya 500 juta. Mungkin 10 tahun lagi harganya udah 1,5 M juga. Jadi dengan modal 1 M, aset lo itu bisa jadi 6 M. Ya. Separohnya jadi 3 M. Jadi 1,3 sampai 4 M. Jadi kalau misalnya lo punya modal 1 miliar, lo pakai program gua, 500 jutanya lu masukin ke Bitcoin, 500 jutanya lu masukin ke kripto, dengan konsep gua, dengan pakai proteksi, ya kan, uang 1 miliar lu tahun 2023 itu bakalan jadi 3 sampai 4 M di tahun 2025 sampai 2027. Ya, kita nggak tahu masa depan seperti apa, cuman itu udah analisa gua, udah mateng, dan itu bakalan terbukti. Bahkan gua borong properti dari 2018, sekarang nilainya udah jauh tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat seperti emas ya paling naik cuman stabil gitu kan. Dolar udah turun gitu kan. Terus saham pergerakannya nggak terlalu signifikan gitu, ya kan. Kripto itu tinggi, ya memang fluktuatif, cuman dia bakalan terus setelah nanti di miningnya udah semakin lama semakin susah, itu bakalan membuat nilainya semakin mahal. Jadi ketika di masa depan nanti uang Bitcoin itu bakalan menjadi lebih stabil. Kalau sekarang kan masih bisa dicetak, makanya kurang stabil. Nah, terus gimana kalau misalnya negara-negara tidak memakai Bitcoin untuk mata uangnya, atau ya disebut fundamental. Jadi fundamental dari mata uangnya harus Bitcoin. Kenapa? Kalau enggak, di 2028 sampai 2030 akan terjadi badai ekonomi yang jauh lebih besar dari sekarang. Bahkan di Indonesia nih inflasinya masih tergolong rendah ya, 5%-an ya. Lu bayangin negara-negara lain tuh inflasi bisa sampai 100%. Ada yang 80%, Argentina 60%. Makanya banyak negara-negara yang inflasinya tinggi, dia memakai Bitcoin untuk menutupi inflasi tersebut. Minimal dia punya Bitcoin. Sekarang di Timur Tengah, di Eropa, walaupun Amerika ini udah stop, pasti orang-orang yang Amerika pada investasi Bitcoin. Kenapa? Cuannya lumayan guys. Ya, cuannya jauh. Lu mau main saham, lu mau main emas, ya, ketinggalan jauh. Lu dalam waktu, kalau misalnya lu take posisinya bener, dalam waktu dalam waktu beberapa jam, beberapa hari, itu untungnya bisa beratus-ratus%. Tapi secara fundamental walaupun turun nggak apa-apa, lu bisa stacking dan lebih aman. Nah, jadi gini teman-teman, sudah waktunya teman-teman memikirkan investasi di masa depan dengan cara belajar dari sekarang investasi Bitcoin. Satu-satunya cara untuk lu tidak ketinggalan zaman, lu harus belajar investasi Bitcoin. Minimal lu punya lah, entah itu 1 juta, 2 juta, dicicil Bitcoinnya, nabung Bitcoin. Kalau misalnya lu takut investasi Bitcoin, lu bisa investasi emas, investasi properti yang tidak kena inflasi. Tujuannya gue edukasi kayak gini supaya kekayaan lu tuh tidak hilang karena kena inflasi. Karena Amerika kemarin habis cetak duit gede-gedean, otomatis harga dolar tuh bakalan melemah, ya kan, harga dolar bakalan melemah.
Terus itu akan mengakibatkan, kalau menurut gua, dampak negatif. Kayak kita bahan makanan misalnya tambah mahal ya, kemarin aja kayak minyak aja dari harga 25.000 jadi 50.000. Jadi kita tuh barang jadi semakin mahal, kerjanya semakin keras, gajinya tetap, ya kan? Teman-teman gajinya tetap, UMR-nya tetap nggak terlalu signifikan, tapi inflasinya tinggi jauh. Jadi gue kasih tahu sama teman-teman, mulai dari sekarang kalian udah harus belajar kripto. Yang kedua, belajar properti. Udah itu doang, kripto, properti. Ya. Gimana caranya lu bisa cuan dari kripto, kumpulin supaya bisa beli properti. Atau dari penghasilan properti lu sisihkan keuntungannya untuk beli kripto. Oke? Itu aja dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman.